Shalom Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Seringkali di dalam hidup kita pernah tidak sengaja memecahkan barang seperti mangkuk, gelas, ataupun piring. Meskipun kita sudah berhati-hati, seringkali masih saja kita memecahkan barang-barang tersebut. Namun, tidak berarti barang yang sudah rusak tersebut tidak dapat diperbaiki menjadi sesuatu yang lebih indah. Di Jepang terdapat seni yang bernama kintsugi. Kintsugi merupakan seni di mana piring dan mangkuk yang sudah pecah tersebut disatukan kembali menjadi sesuatu yang lebih indah. Piring-piring yang sudah pecah tersebut disatukan menggunakan emas, dan ada kepingan yang hilang pun akan diisi dengan emas-emas yang lebih indah. Dan mangkuk yang sudah rusak tersebut kembali menjadi seperti baru, seperti mangkuk yang baru dan bahkan lebih indah dari yang sebelumnya. Seperti dalam kehidupan kita, seringkali kita mengalami kehancuran dalam kehidupan kita. Mungkin itu bisa dari perubahan hubungan, perubahan kesehatan, dari situasi yang rumit yang tidak bisa dapat kita selesaikan. Seringkali kita mencoba untuk menyatukan kepingan-kepingan yang sudah pecah tersebut kembali seperti semula. Tetapi seperti mangkok tadi yang tidak bisa menyatukan kembali kepingan-kepingannya sendiri, kita membutuhkan seorang penyelamat yang dapat menyatukan hati-hati yang sudah hancur tersebut. Ya, itu adalah Tuhan Yesus. Seringkali kita mencoba berbagai usaha untuk menyelamatkan hati yang sangat sudah hancur tersebut. Tapi nyatanya ada kepingan yang hilang, dan ketika kita menyatukannya lagi, ada bagian yang akhirnya menjadi bocor. Saudara-saudara yang terkasih, anak-anak pun juga mengalami kehancuran tersebut, bahkan sejak usia muda, bisa dari sekolahnya, dari pertemanannya, bahkan dari keluarga juga. Lalu, bagaimana anak-anak dapat menyembuhkan hati mereka? Seringkali kita melihat orang anak-anak kita mengikuti bagaimana orang tua mereka melakukan sesuatu. Ketika kita masak, anak-anak ikut mencoba memasak. Mereka belajar dari apa yang dilakukan oleh orang tua. Nah, begitu pula bagaimana cara mereka memperbaiki kehancuran hati mereka. Mereka belajar dari apa yang orang tua mereka lakukan. Kalau orang tua melakukannya dengan yang salah, seperti minum alkohol, menggunakan hal-hal yang tidak baik untuk memperbaiki hati tersebut, anak-anak seringkali juga akan mengikuti apa yang telah dilakukan oleh orang tua mereka. Lalu, bagaimana cara kita untuk memperbaiki hati yang sudah hancur tersebut? Kita akan membaca firman Tuhan di dalam Roma 3 ayat 23. Yang pertama, yaitu kita harus mengakui segala dosa kita di dalam Tuhan. Karena dalam Roma 3 ayat 23, karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Kita harus mengakui segala dosa kita dan meminta Tuhan untuk menyucikan segala hidup kita. Kemudian yang kedua, kita harus mengingat Tuhan Yesus sangat mengasihi kita. Dalam Roma 5 ayat 8, akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Ya, Tuhan sudah mati di atas kayu salib untuk menyelamatkan kita. Tuhan mau menyelamatkan hati-hati orang yang sudah hancur. Maukah saudara datang kepada Tuhan? Dan yang terakhir, kita harus mengakui bahwa Tuhan dapat menyembuhkan hati-hati yang sudah hancur tersebut. Dalam Roma 10 ayat 9-10, sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Karena dengan hati orang percaya
akan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Ketika kita menyerahkan segala kehancuran hati kita kepada Tuhan, Tuhan sendirilah yang akan menyatukan kepingan-kepingan yang sudah hancur tersebut menjadi sesuatu yang baru dengan cara Tuhan, dengan waktu Tuhan. Tuhan akan mengembalikan seperti semula kehancuran hati kita dan mengubahnya menjadi sesuatu yang lebih indah, bahkan lebih indah dari sebelumnya. Seperti seni kintsugi tadi, piring yang sudah hancur pun menjadi lebih berharga dan lebih indah dari sebelumnya. Dengan begitu juga dengan hidup kita, saudara-saudara. Tuhan sendiri yang akan memulihkan hati yang hancur tersebut, menjadikannya lebih indah dan lebih berharga dalam kehidupan kita masing-masing. Mungkin saat ini ada yang sedang mengalami kehancuran karena kehilangan saudara dalam kerjaan, ataupun Tuhan mengizinkan kita mengalami masalah-masalah yang sedang kita alami. Marilah saudara, kita datang kepada Tuhan dan izinkan Dia untuk menyatukan segala kehancuran hati kita menjadi sesuatu yang lebih indah. Maukah saudara datang kepada Tuhan Yesus? Tuhan Yesus berjanji dalam Mazmur 34 ayat 19. Tuhan itu dekat kepada orang-orang yang patah hati dan Ia menyelamatkan orang-orang yang remuk jiwanya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Engkau Allah yang Maha Tahu. Ketika dari kami saat ini juga sedang mengalami hancur hatinya Tuhan, kami tidak tahu permasalahan mereka, setiap hati kami masing-masing. Engkau yang Maha Tahu Tuhan. Mungkin ada dari kami yang sedang mengalami masalah dalam pekerjaan mereka, dalam kesehatan mereka, atau bahkan dalam hubungan dengan siapapun itu pun Tuhan. Engkau sendiri yang akan datang dalam kehidupan kami, menyembuhkan hati yang hancur tersebut Tuhan, menyatukan hati-hati yang hancur tersebut menjadi sesuatu yang lebih indah, sesuatu yang lebih berharga ya Bapa. Engkau sendiri yang akan memulihkan hati-hati tersebut dengan sukacita dan pengharapan dalam Tuhan sendiri yang akan ada dalam hati kami. Bapa di surga, kami juga mau berdoa Tuhan untuk bangsa negara kami yang saat ini Engkau izinkan mengalami begitu banyak bencana ya Bapa. Tapi kami percaya Tuhan, Engkau juga Allah yang mengasihi bangsa ini ya Bapa. Engkau sendiri akan menolong bangsa ini agar kami dapat melewati semuanya itu dengan campur tangan Tuhan. Engkau yang akan memberkati, menguatkan setiap kami Tuhan, dan bangsa kami juga dapat melewatinya dengan kasih karunia Tuhan saja. Kami juga berdoa untuk gereja kami Tuhan, untuk Bapak Pendeta kami, Tuhan berkati, Tuhan berikan kesehatan, Tuhan berikan iman yang kuat, Tuhan berikan sukacita dalam pelayanannya juga semua karena kasih karunia Tuhan. Dan juga gereja kami akan melaksanakan banyak kegiatan besar pada tahun ini ya Bapak. Tuhan berkati agar semua dapat terlaksana dengan baik, semua persiapannya, semua dan pelaksanaannya juga dapat terlaksana dengan baik ya Bapak. Tuhan juga berkati anak-anak masing-masing yang sedang belajar di rumah. Siapapun itu Tuhan berkati dalam belajar mereka, agar meskipun harus dilaksanakan melalui online ya Bapak, kami semua dapat melaksanakannya dengan baik. Semua pelajaran dapat dimengerti dengan baik, itu semua karena kasih karunia Tuhan saja. Dan Tuhan juga berkati setiap keluarga di rumah masing-masing. Tolong Tuhan berkati dengan kesehatan, dalam pekerjaan Tuhan berkati, agar semua dapat terlaksana dengan campur tangan Tuhan dalam kehidupan kami masing-masing. Dan Tuhan, doa yang jauh dari sempurna ini hanya kami minta dalam nama kuasa-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Bila Kau izinkan sesuatu terjadi,